Gimana, Pak Her? Iya ini Pak, saya mewakili dari Pak Her. Jadi Pak Her ini ingin membayar terkait dengan tanggungan yang sudah 6 bulan ini Pak, sesuai dengan 537 dikalikan 6. Nah terkait untuk yang ini Pak, beliaunya tidak sanggup karena apa namanya, kalau memang Bapak bisa menyebutkan atau apa namanya memberikan sebuah keterangan penjelasan silakan. Dan kemudian dalih sebesar 17,5 atau memang sudah ada aturannya. Jadi bahwa ini sudah mempunyai keinginan untuk membayar 537 dikalikan 6. Jadi besarnya berapa? 3.222. Jadi di sini pun saya tidak menjelaskan apa-apa karena beliaunya kan minjam 10 juta ya Pak ya. 10 juta yang tentunya sudah dipotong 6 bulan langsung ini. Ketika menerima 10 juta langsung dipotong 6 bulan. Yang diterima adalah berapa Pak? 6.700.000 gitu. Jadi potong langsung 3 bulan. Iya. Sesuai dengan di sini. Jadi beliaunya pinjam 10 juta tidak menerima 10 juta. Enggak. 6.700.000 Iya. lebih. Nah, 6.700.000 karena terkait sudah dipotong Satuan surat. Itu maksudnya. 6 kali Per 6 bulan. Per 6 bulan. Iya. Satuan surat saya bayar 3.200.000 itu sih yang ada itu. Selama 6 bulan itu. Selama 6 bulan. Kan ini Pak Hem beri kuliah akan tapapisan kedua gitu Pak Hem terkait kontrak yang akhiran sampean kontraknya per 6 bulan resmi per 6 bulan. Kontrak panjenengan nikah diminta di awal kecuali sampean kontrak bulanan. Misalnya panen per 3 bulan, panen per 4 bulan, panen per 6 bulan di awal kontrak sama. Misalnya membeli sepeda baru, sepeda bekas termasuk ini kan sama pinjaman sewa beli juga kan perjanjiannya itu di awal 3.200.000 berapa nih? 20. Nah itu di awal bayar Pak Hem ini untuk 6 bulan dari bulan berapa gitu misalnya ya untuk 6 bulan berikutnya. Kalau mengacu ke itu harusnya per September Pak Hem dibayar lagi Mas 3 juta ini September nih. September itu 2, 3, 4, 5, 6 sampai Februari. Ini 1 kali nunggak sudah, 1 kali panen nunggak. Februari, bulan Maret dia bayar lagi buat mana? Maret, April, Mei, Juni, Juli itu 2, 3, 4, 5, 6 sampai Agustus. Nunggak 2 kali panen juga. Ini di sini karena ada keterlambatan, Pak Hem ini dibantu sama teman-teman. Pak Hem tidak usah bayar 3 juta sekian, cukup bayar yang 1 bulan aja 500 sekian gitu kan. Yang harusnya ini tidak boleh seperti itu kalau mau mengacu ke perjanjian di awal. Terkait dengan ini Pak Hem sudah ada perjanjian ini bahwa semua administrasi yang nanti timbul itu tanggungannya Pak Hem sudah, mau biaya penarikan, mau denda, mau dana sampai 10 juta itu Pak Hem gitu. Apa yang bisa saya bantu kalau misalnya Pak Hem ini mau, saya mau lanjutkan aja dah kontak saya, mau saya lanjutkan ini yang saya bisa bantu. Kapan itu? Besok. Harusnya Adira minta apa? Lunas semua. Terkait apa? Karena tunggakan. Adira nggak percaya sama Pak Hem sekarang untuk melanjutkan, nggak percaya. Itu memang ada aturannya, baik dari undang-undang 8, undang-undang perbankan, OJK, gitu ya. Ada. Ada ya. Jadi tolong Coba sama misalkan apa namanya? Pak Hem harusnya punya apa? Aplikasi Adiraku.
Coba masuk download semua. Apa sih perjanjian saya sama Pak Adira? Perjanjiannya seperti apa? Ada di situ. Terkait dengan OJK, semua ada semua. Gitu Pak. Terus yang saya tanyakan lagi untuk biaya tarif 1,5 juta itu untuk eksternal, untuk siapa? Itu PT-nya Mas. Untuk PT. Jadi ketika sudah terlambat dari 31 hari, secara otomatis juga penanganannya itu apa namanya, satu sisi ditangani sama teman-teman internal untuk mengingatkan Pak Her. Sisi lain itu secara otomatis masuk ke yang kerjasama sama pihak Adira. Seperti itu. Terus kira-kira yang terdaftar di sini dari PT itu siapa? PT Harmoni terdaftar semua. Jadi anggotanya juga ada. Iya, di PT Harmoni. Ya, nanti mungkin kita akan cek. Boleh. Kalau jika maupun mana, terus nah terutama ini kan banyak di sini yang di perjanjian baku kan yang dipakai Adira ini. Jadi di situ selain melanggar Undang-Undang 8 tahun 99 terus melanggar juga Undang-Undang OJK dan peraturan OJK yang baru itu. Di situ seharusnya kan tidak boleh diterapkan. Apanya yang mana nih Mas? Nah, seperti pengalihan hak ya dari konsumen kepada pelaku usaha. Saya kemarin kebetulan ada audiensi sama OJK dan pertemuan rapat bersama OJK, OPTBK juga komunikasi ini larangan-larangan pelaku usaha yang sudah harus dipatuhi. Jadi kalau memang tidak patuhi kita bisa nanti melakukan ke sana, termasuk perjanjian baku. Ini yang sangat dilarang, sebagaimana dimaksud dalam ini menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen. Ini aturan berdasarkan undang-undang. Maksudnya itu pengalihan tanggung jawabnya seperti apa itu? Ya, seperti penarikan unit ini kan harus ada ini. Yang pertama itu harus ada istilahnya apa ya? Fidusia. Oh pasti. Kalau fidusia itu pasti. Terus yang kedua yang terakhir adalah keputusan pengadilan kan? Berarti tidak ini ya, pengadilan kan? Saya lihat dulu perjanjian fidusia itu seperti apa. Ya. Jadi fidusia itu kan sewa beli. Iya. Sewa beli ya. Artinya apa? Konsumen ini sudah mengalihkan sepenuhnya mana ke pihak Adira. Siapa yang nyuruh untuk meminta jaminan itu? Kan nasabahnya. Perjanjian ini nasabah. Harusnya nasabah yang punya inisiatif ini Adira. Motor saya, jaminan saya belum bisa bayar. Bukan Adira. Pak Hem yang menyuruh saya, menyuruh Adira menyuruh teman-teman atau yang lain itu perjanjiannya. Berarti dengan jalan mengambil alih di jalan atau merampas di jalan? Enggak di jalan kok, saya ambil di mana? Di jalan, di terminal. Diambil di terminal, di kantor Adira. Saya enggak ke sini. Iya, sampeyan yang ke sini siapa waktu itu yang pakai? Di sini kejadiannya di sini apa di jalan? Pada saya, bukan saya. Lu iya, di sini apa di jalan? Di jalan. Ya. Dia mau belanja songkok. Coba sampean tanya dulu, di sini apa di jalan? Bukan di sana. Kalau nama anak saya tak kira beli gitu Pak. Oh iya. Tak pakai lorong itu coba. Iya, tak pakai lorong. Ini kan juga aturannya. Kita menyerahkan secara ini. Semua saya kurang tak dikerjakan. Ini makanya tanya putra. Saya menyerahkan ke sini kan enggak? Di Sahrul ada namanya. Apa di sini apa di jalan? Di sini kejadiannya. Di terminal. Di sini. Itu dari pihak les ini apa? Makanya dari terminal yang membawa ke sini Pak. Di jalan. Nah, itu Pak saya verifikasi dulu seperti apa. Kita verifikasi nanti ya. Di mana itu Pak? Ketika di terminal, di Gunjing. Yang jelas dari semuanya ini saya cuma bisa bantunya nih. Lepas dari ini ya sudah, misalkan Pak Hem, mau pakai jasa rekan-rekan monggo silakan.
kan gitu, karena di situ kan ada ketidakpuasan dari pihak konsumen. Tidak masalah. Jadi di agenda ini Pak, intinya kita kan paham juga mempunyai etika baik. Terlepas apa yang ditentukan oleh pihak Adira adalah sebesar itu tidak ada kemampuan untuk AR, tetapi dia sudah punya etika baik, apalagi di musim pandemi seperti ini. Jadi boleh kiranya Bapak itu kan bisa mempertimbangkan dengan adanya Pak Hem ini siap membayar dengan 6 bulan itu. Ini sudah sangat dipertimbangkan. Ya. Artinya 5 bulan yang tertunda, yang sebelumnya 3 termasuk ini semua. Ini jadi satu kesatuan. Kalau misalkan saya mengajukan satu sisi, tidak boleh, tidak bisa. Perjanjian lama tidak bisa sudah. Itu. Makanya bukan saya saklek sini, enggak. Kalau enggak, bukan saklek gitu. Kalau melihat dari ini, manajemen pastinya tak lunas. Pelunasannya berapa? Yang kemarin itu yang saya kasihkan ke Pak Hem. Sedangkan Pak Hem saya kasih gambaran, saya kasih gambaran. Berapa motornya Pak Hem kalau dijual? Tak coba telepon teman, kisaran 9 juta ke bawah ya. Pelunasnya kan 14 juta. Kan rugi kalau dilunasi. Gimana caranya? Dengan cara pengajuan kredit lancar. Pengajuan kredit lancar ini pasti disetujui, enggak juga. Cuma dengan seperti ini saya bisa naik ke atas, insya Allah bisa disetujui dengan ini. Kalau ada tidak kepuasan dengan Pak Hem lewat bantuan teman-teman ketika mengurus, yang jelas saya bisa bantunya di sini. Jadi apa yang menurut Bapak ini termasuk benar dari semua ditanggungan kepada konsumen. Itu ada aturannya ya Pak? Oh ada. Bisa menyebutkan aturannya Pak? Itu berdasarkan mungkin Nanti saya sama Pak Hem ya. Kalau saya kita ini yang menanyakan Bapak bisa ke Pak Hem. Loh, kan saya sudah sering kali sama Mas Rahman ya, hubungan kita bersama nasabah kan seperti itu. Kalau misalnya ada bantuan teman-teman dari pihak terkait misalnya, itu kan beda. Jadi kan ada suasana lah, kan seperti itu. Jadi semua data-datanya itu harusnya ke Pak. Bukan saya tidak mau ngasih, misalnya mana saya kasih kok. Bukan banyak saya tanyakan bukan terkait data, terkait aturan Pak. Lu iya. Mas Rahmat sudah pernah saya kasih perjanjian fidusia itu isinya sudah saya kasih pernah kan? Perjanjian Adira itu seperti apa pernah kan ya? Belum. Belum isinya itu seperti apa? Makanya saya akan menanyakan. Termasuk perjanjian penarikan unit 1,5 juta ini itu saya minta dasarnya itu. Dasarnya itu di perjanjian kita. Jadi selama apa ini namanya nih kontrak nih kan kontrak ya, selama kontrak ini administrasi yang timbul selama kontrak itu kan lewat konsumen kurang lebih seperti itu. Berarti kan sudah melanggar aturan OJK kan? Monggo kalau misalnya sampai menafsirkan hal seperti itu. Iya, memang ini di sini kita kemarin sudah pernah tukar pendapat, ada sudah OJK memang semua pelaku usaha di sini kan memang ada aturan. Kalau yang melanggar ini mungkin kita nanti akan ajukan ke CTU, masuk ke BPSK. Jadi harusnya seperti itu. Ya. Ini salah satu contoh Pak Hem, kan ya kan, sebagai pengalaman. Ini Pak Hem sebagai pengalaman, nanti itu Mas Rahman. Jadi ketika terjadi sesuatu nanti ke depannya, itu kan sebuah perbaikan. Kan saya pernah ngomong sama Mas Rahman. Misalnya harus ketemu di pengadilan, nggak masalah. Diwakili Mas Rahman misalnya Pak Hem atau diwakili apa ketemu di pengadilan. Tapi nanti kan kita tahu. Oh ternyata pelaku usaha termasuk Adira Pan itu brengsek. Tahu kan? Nah jelas kembali ke masalah ini. Terus yang saya tanyakan lagi Pak. Saya bisa bantu yang bisa saya bantu. Ini yang bisa saya bantu. Kurangnya itu. Tercukup udah itu Pak. Ada sekali Pak. Pak Hem sudah ngomong panjang lebar. Iya Pak. Kan sampean yang
memastikan itu. Saya kan takut Pak. Lu iya, Iya. Pak Emma sudah menyampaikan ke saya itu punya keuangan sekian. Mufron kan gitu kan. Oh Pak Em dulu tidak bisa bantu. Karena apa? Pasti insya Allah yang disetujui ini. Harusnya pasalnya pastinya dimintanya lunas semua sesuai surat kemarin yang dikasihkan. Nah, ada di siapa? Di Mas Rahmat. Ya. Cuma saya pertimbangkan kalau sampean lunas rugi nggak sampean kan gitu. Karena harga motornya kalau misalkan Pak Hem ini punya rezeki dan beli atau Pak Hem buat itu di bawah 9 juta. Lunasnya berapa kali? 1483 ya, nggak salah ya. Kurang lebih itu jadi pertimbangan. Terus satu, yang kedua, jadikan pertimbangan juga Pak Hem. Kalau Pak Hem bayar ini masih menyisakan lumayan nih. Berapa nilai totalnya? Kan gitu kan? Masuk enggak dengan harga motornya? Ini harga motor hari ini dengan harga motor ketika sampai lunas, kan gitu kan? Ini hitungan saya bisnis. Tapi Pak Hem enggak. Saya ini meleleh olehnya peloponi, olehnya ala kosara. Jadi saya ada nilai historisnya, saya ada sejarahnya, itu saya hargai. Kalau misalnya dilepas, ya sudah dianggap lunas sudah selesai. Sekalipun Adira itu rugi mana? Ruginya ya dengan angka 14 juta itu kan. Misalkan Adira nanti di dalam punya pastinya itu selisihnya 1 juta sama apa namanya harga pasar 68 juta. Nilai selisihnya Adira yang bayar nanti ke Danamon kan uangnya Danamon bayar ke BI bayar full juga. Ini BI uangnya yang atas nama Pak Hem. Lunas sudah. Akhirnya bayarnya sesuai kontraknya Pak Hem. Itu Pak. Terus yang begini Pak. Nah, cuman yang mungkin saya tekankan lagi dan saya ulangi. Jadi terkait dengan perampasan motor dari konsumen ini, pengakuannya adalah dirampas di terminal ya Pak ya. Tetapi pengakuan dari Adira di sini adalah diserahkan di kantor Adira. Jadi tolong jenengan pertegas lagi Pak, bahwasanya unit itu diserahkan di Adira. Unit diserahkan di sini. Enggak. Anak saya bilang tak recek itu Pak. Itu ada kor, ada bentar Pak. Ibu izin ke sini dari terminal ke sini. Ibu izin ke sini. Itu secara paksa atau secara sukarela menyerahkannya? Di sini. Tidak mungkin nangis Pak anak saya. Di situ. Kalau Kalau misalnya saya mau memperkarakan selisih itu sekali lagi, Bukan Pak, begini. Bapak ini memberikan sebuah keterangan tadi kan Pak. Saya hanya meluruskan sebuah keterangan apa yang disampaikan jenengan. Saya tidak mau berpendapat sendiri, tidak. Jenengan kan berpendapat unit itu diserahkan di kantor Adira. Kalau diserahkan di kantor Adira, berarti Adira ini mengetahui betul-betul dengan serah terima di sini. Tetapi terkait dengan konsumen yang dimaksud, yaitu dirampas, bukan diserahkan, berbeda. Kalau dirampas dengan diserahkan itu berbeda Pak. Pastinya beda. Nah, makanya kan saya ingin memberikan sebuah keterangan yang valid dengan jenengan. Jenengan yang mengatakan diserahkan di kantor Adira. Nah, membenarkan ya Pak ya, diserahkan. Itu hari apa Pak? Itu hari apa ya? Hari Jumat kan? Hari Jumat. Pukul berapa Pak? Pukul berapa ya? Sore kalau tidak salah. Sore kan ada pukulnya Pak. Kurang lebihnya lah jam 15, jam 14. Kurang lebih iya jam 3 ke atas ini. Jam 3 ke atas ya, kurang lebih jam 15.00 ke atas. Terus yang menyerahkan siapa Pak? Mas siapa namanya? Anak saya. Ya, Bapak ini yang menyerahkan ke sini ya? Bukan. Enggak. Bukan Pak Hem. Bukan, yang menyerahkan anak Bapak ini ke sini. Dengan sukarela ya Pak ya? Enggak. Nangis Pak. Sebentar Pak. Saya tanyakan kepada jenengan. Jadi anak dari Bapak Pak Hem ini menyerahkan dengan sukarela sendiri di sini ya Pak ya? Bukan, kalau misalkan dia datang ke sini sendiri enggak.
dia datang ke sini sendiri, Ya, dengan siapa? inisiatif sendiri, misalnya inisiatif Pak Hem seperti yang disampaikan sesuai perjanjian itu, disuruh Pak Hem misalkan. Ya, dengan siapa? Saya tanyakan dengan siapa? Ini teman-teman kerja. Oh, dengan teman-teman PT Harmoni berarti ya Pak ya. Berarti kalau seperti itu Pak ya. Bagi saya berarti mereka itu dirampas di jalan. Ketika dirampas di jalan, mereka ditarik kepada kantor Adira, baru diserahkan ke Adira itu namanya Pak. Berbeda kalau mereka itu datang ke sini diwakilkan oleh pihak-pihak dari PT Harmoni. Beda Pak, tidak sama itu. Kalau digiring ke sini itu beda, bisa dibilang perampasan itu. Boleh apa namanya dari teman-teman itu menafsirkan seperti itu, silakan. Kan seperti itu. Oh, Itu kan kita sampaikan nanti ke OJK, undang-undang OJK, peraturan OJK, termasuk undang-undang tidak ada gunanya semua aturan itu. Menurut Adira kan tidak ada gunanya. Jadi yang semua kan dilanggar ya, yang aku Iya, yang iya, bagus iya. dari Adira memang sudah. Iya, ada apa-apa. Yang bagus kan dari Adira yang disampaikan sampai tadi Pak. Karena mereka kan mengatakan seperti itu Pak. Mengacu ke perjanjian konsumen pertama, yang kedua Ada perjanjian itu kan pertama. ada. Sebentar Pak ya. Saya jelaskan. Perjanjian konsumen itu yang membuat siapa? Ya, antara kedua belah pihak lah. Tidak bisa Pak. Yang membuat itu Adira. Kenapa saya bilang Adira? Karena konsumen tidak mungkin bisa membuat klausul seperti itu perjanjian. Adira yang membuat, yang dibacakan. Kalau misalnya Sampai formatnya itu dari Adira, boleh sampai menyampaikan seperti itu. Tapi itu kan sudah disampaikan persetujuan kedua belah pihak seperti itu. Kan seperti Nah, itu bahasanya yang benar. Jadi kalau yang membuat itu adalah Adira, aturannya yang dibacakan kepada konsumen. Yang itu. itu Terkait satu mas terkait dengan itu semua sekali lagi saya sampaikan ya. Kebetulan ada apa ini setoran dari Adiranya Iya. Kalau dipakai. Kembali ke ini dulu ya. Kembali ke ini. Ini yang bisa kami bantu, yang bisa saya bantu itu. Tingkat waktunya kapan besok. Kalau misalnya Pak Hem atau teman-teman Mas Ahmad ya, ada ketidakpuasan, monggo silakan. Gitu. Jadi itu ya Pak. Jadi intinya dari pihak Adira yang diwakili Pak Putra sudah mentok di harga 5.163.000 dan memaksa besok harus selesai. Kalau ada seperti yang lain nggak punya hak dari Adira. Jadi terkait itu terserah Pak Hem mempercayakan kepada lembaga atau bagaimana. Ya, sebentar. Gitu. Pak Hem boleh bukan pakai maksudnya. Nanti tentunya Pak Hem masuk sendiri kan tidak mungkin. Masuk sendiri tidak mungkin. Mungkin lewat teman-teman Mas Vicky, Mas Ahmad, Mas Adi, monggo lewat. Misalnya saya tidak puas nih sama adiran, saya merasa diapakan, dirugikan dan sebagainya. Itu jalan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sampai tidak mungkin diapa-apakan. Nah, nanti ini sebuah awal ya. Mas Ahmad, sering ketemu Mas Ahmad ini, Mas coba salah satu diuji. Uji materi namanya. Harus diuji Mas. Iya, makanya tahu uji. Iya. Mas diuji ini. Maksudnya bisa mau diuji di pengadilan sini, monggo. Kan enak, temu nanti. Ternyata di sini, pokoknya di sini, undang-undang pokoknya di sini. Dan segala macam lah, jangan tidak terlalu dengan itu. Ya itu Pak, yang sangat disesalkan itu adalah perampasan yang di jalan. Walaupun sifatnya itu itu padahal itu ada perintah Kapolri ya. Sampai sekarang pun PT Harmoni ini katanya yang disampaikan Pak, anggota-anggotanya masih ada di luar berkeliaran. Makanya itu positif. Ya. Oke, saya jawab sebentar. Jadi menurut Mas Dufan sekali lagi seperti apa yang diamanahkan oleh undang-undang, baik undang-undang 8, undang-undang BI, termasuk OJK itu, nah berarti di sini tidak apa ya
tidak dipakai ya. Ya pasti dipakai. Jadi karena di sini kan banyak pelanggarannya gitu. Terus itu makanya Termasuk, pelanggaran itu. Saya nggak bisa menyampaikan. Baru kita uji di yang materi pastinya namanya perusahaan itu kan mengajunya ke sana, kan mengutipnya ke sana. Ada apa segala macam itu tadi, mengajunya ke sana akhirnya di situ. Nah pasti ada ketidakpuasan kan mas dari masyarakat mungkin gini lah sederhananya. Ketika saya, Mas Yuki, Mas Adi, Mas Rahman, tanda tangan kontrak, kalah kita sudah kalah.